Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semua yang lagi menonton video ini. Kenalin aku Christine, tutor Astor mata kuliah pengantar akuntansi. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang merchandise inventory atau akuntansi perusahaan dagang. Oke, sebelum kita mengulik lebih dalam lagi tentang akuntansi perusahaan dagang, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Nah, contoh perusahaan terdekat yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu minimarket, Alfamart, Indomaret, toko kelontong, dan masih banyak lainnya. Nah, jenis usaha tersebut membeli stok barang kebutuhan sehari-hari dari supplier atau pemasok, kemudian menjualnya lagi ke konsumen. Oke, yang selanjutnya karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua, membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga, barang dagangan berupa konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Nah, yang berikutnya adalah siklus operasi perusahaan dagang. Siklus operasi perusahaan dagang dimulai dari perusahaan membeli persediaan dengan cara mengeluarkan kas, lalu barang tersebut diterima dan disimpan menjadi persediaan barang dagangan. Kemudian perusahaan tersebut menjual persediaan sehingga terjadi transaksi penjualan persediaan, lalu barang tersebut dikirim kepada konsumen. Nah, jika penjualan terjadi secara kredit, maka akan ada yang dinamakan piutang usaha. Maka perusahaan akan melakukan penagihan yang akan dikirimkan ke konsumen, lalu konsumen tersebut membayar tagihan tersebut dan perusahaan akan mendapatkan kas. Nah, begitu seterusnya untuk siklus operasi perusahaan dagang. Yang selanjutnya adalah perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Yang pertama dari wujud barang. Kalau perusahaan jasa itu berwujud non fisik. Kalau perusahaan dagang itu berwujud fisik. Kalau perusahaan jasa itu seperti jasa potong rambut, jasa mencuci pakaian. Nah, itu dia tidak berwujud fisik, melainkan non fisik. Nah, sedangkan perusahaan dagang dia berwujud fisik karena dia berupa barang seperti yang dijual di toko kelontong atau di minimarket, supermarket, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dari segi akun dalam laporan keuangan. Kalau perusahaan jasa, dia tidak terdapat akun persediaan barang dagang atau neraca, dan juga tidak terdapat akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Nah, sedangkan perusahaan dagang, dia tersedia akun persediaan barang dagangan atau neraca, dan juga ada akun beban pokok penjualan laporan laba rugi. Selanjutnya, dari segi siklus operasi. Nah, kalau siklus operasi dari perusahaan jasa itu dimulai dari suatu perusahaan itu melakukan suatu jasa gitu. Lalu ketika sudah selesai hasil pekerjaannya, maka akan mengirimkan tagihan kepada si pelanggan yang telah menikmati jasa dari perusahaan. Kemudian pelanggan tersebut membayar atas tagihan yang diterima dari perusahaan, lalu perusahaan akan menerima kas. Nah, sedangkan siklus operasi dari perusahaan dagang sama seperti yang udah aku sebutin tadi, singkatnya perusahaan itu pertama-tama membeli persediaan terlebih dahulu, lalu menjualkannya kepada konsumen. Nah, jika konsumen membelinya secara kredit, maka itu akan dinamakan piutang usaha dan mengirimkan tagihan kepada konsumen, lalu konsumen tersebut akan membayarkan tagihan tersebut ke perusahaan dan perusahaan akan mendapatkan kas, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu aktivitas utama perusahaan dagang. Yang pertama pembelian. Nah,
Pembelian yang dimaksud adalah pembelian barang dagang, barang yang akan dijual kembali oleh si perusahaan kepada konsumen. Nah, biasanya ini terjadi transaksi pembelian. Lalu yang kedua ada namanya mengeluarkan uang. Nah, mengeluarkan uang berarti si perusahaan itu membeli produk dari supplier. Nah, ini biasanya terjadi transaksi pengeluaran kas atau pembayaran. Lalu yang ketiga, penjualan. Nah, yang dijual tetap barang dagang yang sudah dibeli dari supplier. Nah, ini terjadi transaksi penjualan. Lalu yang keempat ada penerimaan uang. Nah, ini biasanya namanya transaksi penerimaan kas, di mana perusahaan menerima uang dari konsumen yang sudah membeli barang dagangan dari perusahaan. Seperti itu. Lanjut, ada namanya siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, siklus akuntansi dari perusahaan dagang ini mirip dengan siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana perusahaan dagang akan mengalami penciutan atau yang biasa dinamakan dengan depresiasi persediaan, di mana, penciutan itu harus dicatat. Lalu ayat jurnal penyesuaian biasanya dibuat adalah mendebitkan harga pokok penjualan atau yang biasa disebut dengan HPP dan mengkredit persediaan barang dagang atas jumlah penciutan atau depresiasi tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah akun-akun perusahaan dagang. Yang pertama, akun pembelian. Akun pembelian adalah akun yang hanya digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagang perusahaan. Lalu yang kedua, akun penjualan. Akun penjualan adalah akun yang hanya digunakan untuk menampung penjualan barang dagangan dari suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ada akun persediaan. Akun persediaan adalah untuk menunjukkan jumlah barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada awal atau akhir periode akuntansi tertentu. Selanjutnya ada harga pokok penjualan atau yang biasa disingkat dengan HPP, itu biasanya digunakan untuk menampung harga pokok atau harga beli barang yang dijual dalam suatu periode akuntansi. Selanjutnya ada akun potongan penjualan atau potongan tunai. Nah, akun ini biasanya digunakan untuk menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan oleh pihak penjual kepada pelanggannya karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu ada yang namanya akun retur penjualan. Nah, akun retur penjualan itu biasanya digunakan untuk menampung sejumlah barang yang telah dijual tetapi dikembalikan lagi oleh pihak pembeli karena ada ketidaksesuaian pesanan. Lalu yang terakhir ada yang namanya akun potongan pembelian. Nah, akun ini biasanya digunakan untuk menampung sejumlah diskon yang diberikan oleh pihak produsen atau supplier kepada pihak pembeli karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang ditetapkan. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan tentang merchandise inventory atau akuntansi perpajakan. Sekian dari saya, semoga teman-teman semua dapat mengerti atas penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.